Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Emila Dwi Oktaviani. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit informasi kepada teman-teman semua mengenai literasi digital dan bagaimana menggunakan teknologi secara aman. Jadi, simak terus video ini sampai selesai ya. Lalu, apa sih literasi digital itu? Menurut Hegu dan Payton tahun 2010, literasi digital diartikan sebagai kemampuan individu untuk menerapkan keterampilan fungsional pada perangkat digital, sehingga ia dapat menemukan dan memilih informasi, berpikir kritis, berkreasi, berkolaborasi bersama orang lain, berkomunikasi secara efektif, dan tetap menghiraukan keamanan elektronik serta konteks sosial budaya yang berkembang. Hegu dan Payton membagi komponen literasi digital menjadi 8. Apa saja sih komponen literasi digital menurut Hegu dan Payton? Yang pertama yaitu critical thinking. Komponen ini menekankan bahwa jangan hanya menerima informasi dan memaknai informasi secara pasif saja, tapi sebaiknya juga berkontribusi, menganalisis, dan menajamkan berpikir kritis saat berhadapan dengan informasi. Komponen yang kedua yaitu creativity. Komponen creativity berkaitan dengan bagaimana cara kita berpikir dan membangun serta membagikan pengetahuan dalam berbagai macam ide dengan memanfaatkan teknologi digital. Dalam hal ini, creativity disebut mencakup yang pertama, kreasi produk atau keluaran dalam berbagai format dan model dengan memanfaatkan teknologi digital. Yang kedua, yaitu kemampuan berpikir kreatif dan imajinatif yang meliputi perencanaan, merajut konten, mengeksplorasi ide, dan mengontrol proses kreatifnya. Komponen yang ketiga, yaitu communication. Menjadi seseorang yang terliterasi digital berarti menjadi orang yang mampu berkomunikasi melalui media teknologi digital. Komunikasi yang efektif dan literasi digital erat dengan kemampuan membagikan pemikiran, gagasan, dan pemahaman. Adapun komponen yang keempat yaitu find and select information. Komponen ini menitik beratkan pada kemampuan mencari dan menyeleksi informasi. Kemampuan ini berkaitan dengan bagaimana berpikir hati-hati mengenai bagaimana proses pencarian informasi dan menggunakan sumber secara selektif. Komponen selanjutnya yaitu e-safety. Komponen e-safety menekankan pada pilihan-pilihan yang menjamin keamanan saat pengguna bereksplorasi ataupun berkreasi di dunia digital. Komponen selanjutnya adalah social understanding. Komponen ini menekankan bahwa praktik literasi digital sebaiknya sejalan dengan konteks pemahaman sosial dan budaya di masyarakat. Komponen selanjutnya adalah collaboration. Komponen ini menekankan partisipasi individu dalam proses dialog, diskusi, dan membangun gagasan-gagasan lainnya untuk menciptakan pemahaman. Misalnya, kemampuan berpartisipasi dalam ruang digital, mampu menjelaskan dan menegosiasikan gagasan-gagasan dengan orang lain di grup dalam ruang digital. Dan yang terakhir adalah functional skill. Komponen ini berkaitan dengan operasional teknologi ataupun berkaitan dengan kemampuan ataupun skill seseorang dan relasinya dengan konten dari berbagai media. Nah, itu tadi adalah 8 komponen menurut Hegu dan Payton mengenai literasi digital. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teknologi digital. Teknologi digital sendiri memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi penggunanya. Apa saja sih dampak positif dan dampak negatif dari teknologi digital? Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai dampak positif dari teknologi digital. Nah, dampak positifnya antara lain adalah yang pertama, bisa menghubungkan orang di seluruh dunia. Yang kedua, penyebaran informasi menjadi lebih cepat. Yang ketiga, dapat menjadi wadah menambah pengetahuan. Yang keempat, menjadi media komunikasi. Dan yang kelima adalah sarana berbagi dan menyimpan dokumen. Namun, di balik dampak-dampak positif tadi, ada juga dampak negatif dari penggunaan teknologi digital. Apa saja sih? Yang pertama, yaitu menumbuhkan sikap individualisme dan antisosial bagi para penggunanya.
Yang kedua, banyak memuat konten dewasa yang tidak sesuai untuk anak-anak. Yang ketiga, yaitu munculnya tindakan penipuan, peretasan, plagiarisme, dan lain-lain. Nah, itu tadi beberapa dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi digital. Lalu, bagaimana sih cara menghadapi atau cara mengurangi dampak negatif dari penggunaan teknologi digital? Nah, jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi ataupun mengurangi dampak negatif dari teknologi digital. Hal ini memerlukan peran dari berbagai pihak, misalnya orang tua, guru atau lembaga pendidikan, dan juga pemerintah. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan adalah yang pertama, orang tua perlu mengawasi anak-anaknya dalam penggunaan teknologi digital. Yang kedua, guru ataupun lembaga pendidikan harus menjadi media untuk memahamkan bagaimana memperlakukan teknologi dengan baik dan bijak. Yang ketiga, pemerintah perlu melakukan pembatasan serta kajian mendalam mengenai teknologi dalam berbagai bidang. Nah, adapun hal-hal yang bisa dilakukan sebagai seorang individu adalah dengan menyikapi era digital dengan serius dan menggunakannya sesuai kebutuhan agar dapat membawa manfaat bagi pengguna. Kita juga harus bisa memilih dan memilah informasi yang diterima agar terhindar dari hoax. Itu tadi beberapa cara untuk mengatasi dampak negatif dari teknologi digital. Jadi, teman-teman sekalian harus bisa bijak ya menggunakan teknologi digital. Nah, itu tadi beberapa informasi dan materi yang bisa saya bagikan pada teman-teman sekalian. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.